Sadar diri. Panjang perjalanan, keduanya tidak pernah membuka suara. Mereka saling diam, bahkan Stella sendiri tidak tahu kemana pria itu akan membawanya. Ingin bertanya, tapi dia takut Saka marah. Karena sejak tadi, semua pertanyaannya tidak pernah mendapat jawaban. Tapi ketika pria itu yang bertanya, Stella diharuskan untuk menjawab. Sangat egois kan? Kebingungan di kepalanya semakin menjadi-jadi ketika Stella sadar mobil Saka berhenti di dalam sebuah basement. "Tuan, kita di mana?" Stella terlalu polos. Selama ini dia bahkan belum pernah pergi mengelilingi kota Hamburg, sehingga dia sendiri tidak tahu tempat-tempat terkenal di sana. Dia terlalu sibuk untuk mencari uang, membantu dan menjaga ibunya, sampai tidak sempat untuk memanjakan dirinya sendiri. Tapi Stella tidak pernah ambil pusing dengan hal itu. Dia selalu bersikap jika semua yang dia lakukan untuk kebaikannya dan juga ibu. Bahkan dengan John pun, dia hanya pergi keluar sesekali saja. Stella terlalu disibukkan dengan urusannya sendiri untuk mencari pekerjaan. "Turunlah, jangan banyak bertanya, Stella." Seketika bibirnya langsung mengatup rapat. Dia tidak mengatakan apapun lagi karena paham mungkin Saka kesal akan semua pertanyaannya sejak tadi. Tepat setelah Stella keluar dari dalam mobil, dia baru menyadari jika mereka berada di sebuah rumah sakit terbesar di kota Hamburg. Terlihat jelas gedung yang menjulang tinggi di hadapannya. Tahun lalu Stella pernah membawa ibunya kemari, tapi dia tidak sanggup memenuhi biaya yang amat besar. Padahal ini salah satu rumah sakit yang bisa menyembuhkan ibunya. "Tuan, kenapa kita kemari?" tanya Stella sambil menoleh ke samping dan melihat pria itu. Tapi lagi-lagi, pria itu tidak ingin memberikan jawaban apapun, bahkan pada setiap pertanyaan Stella. Saka melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam rumah sakit. Menyadari hal itu, Stella segera menyusul dari belakang. Biarkan semua pertanyaannya disimpan di dalam hati saja, karena akan percuma. Saka tidak akan mau menjawab. Stella tampak kesulitan untuk mengikuti langkah kaki Saka, karena pria itu berjalan sangat cepat. Dia ini berjalan atau lomba lari sih? Tapi sayang, Stella hanya bisa mengerutu dalam hati. Dia tidak berani menyuarakan isi hatinya. Tepat saat Saka berada di lobi, seseorang berpakaian jas dokter menyambut pria itu dengan menundukkan kepala seperti tanda penghormatan. "Selamat datang, Tuan Harrison. Apa ada yang bisa saya bantu?" Stella mendadak menghentikan langkahnya saat menyadari Saka berhenti di hadapannya. Hampir saja dia menabrak punggung pria itu. Tapi sayangnya dia menyentuh punggung pria itu sampai menatap pelototan tajam dari Saka sendiri. "Bisa tenang sedikit?" tanya Saka yang langsung membuat Stella terdiam. Dia menunduk karena takut pada pria itu. Memang sih, sejak tadi dia terlalu banyak bertanya dan tingkahnya selalu terlihat rasa kerusuh. Tapi itu semua karena dia yang terlalu polos. "Maafkan saya, Tuan," gumam Stella dengan pelan dan tidak berani untuk menatap pria itu. Aneh ya, Saka itu seperti memiliki sejuta kepribadian. Dia bisa tampil dengan sikap yang berbeda. Dia bisa sangat nakal, sangat manis, dan kasar. Memang tidak satupun yang bisa menebak seperti apa sikap pria itu. Setelah selesai memberikan peringatan pada Stella, pria itu kembali mengalihkan pandangannya. Dia menatap dokter yang masih menunduk sebelum dia mengeluarkan suara. "Apa berat sudah menemuimu?" "Sudah, Tuan," jawabnya dengan cepat. "Pasien sudah kami tangani dan sekarang dia masih dalam ruang ICU." "Apa operasinya berhasil?" "Iya, berhasil, Tuan. Tapi untuk saat ini pasien belum bisa ditemui." "Tunjukkan di mana ruangannya." "Baik, Tuan, mari ikut saya." Pria itu melangkahkan kakinya lebih dulu disusul oleh Saka. Dan setelah sadar mereka pergi. Stella ikut dari belakang. Pada rasa takutnya dia bahkan tidak sadar akan apa yang kedua pria itu ceritakan. Dia hanya sibuk memikirkan rasa panik dan cemasnya sendiri. Sejujurnya Stella cukup perangah dengan apa yang dia hadapi saat ini. Dia tidak menyangka bisa melangkahkan kaki di tempat semegah ini. Rumah sakit terbaik yang selalu dia impikan, menjadi tempat pengobatan untuk ibunya. Apa nanti dia bisa membawa ibunya kemari? Pertanyaan dalam kepalanya mendadak terputus saat dia kembali menyadari jika Saka berhenti di depan sebuah ruangan. Terlihat jelas tulisan jika itu merupakan ruangan ICU. Setelah menatap pria itu, sebenarnya apa yang akan mereka lakukan di sini? "Pasien ada di dalam, Tuan." "Pergi." Hanya satu kata itu yang keluar dari bibir Saka. Dia menatap ke dalam ruangan dari celah kaca pintu. "Baik, Tuan, saya permisi."
Pria itu membungkuk sebentar, lalu segera pergi meninggalkan mereka di sana. Stella, panggil Saka saat mereka sudah tinggal berdua. Buru-buru Stella menghampiri pria itu dan berdiri di sampingnya. Dia mendelik dari samping, mendapati wajah tampan Saka yang menatap lurus ke depan. Ya Tuan, Saka menggerakkan dagunya, menunjuk ke depan agar Stella mengikuti arah yang dia tunjuk. Dan ketika melihat ke dalam ruangan itu, Stella benar-benar terkejut. Ibu? Gumamnya yang langsung merapat ke pintu. Seketika hatinya merasa tidak karuan saat mendapati ibu dia terbaring di dalam sana. Berbagai alat medis ada di sana dan menempel di tubuh ibunya. Ingin sekali Stella masuk ke dalam sana untuk memeluk ibu. Dia sangat merindukan ibunya. Operasi ibumu sudah berhasil. Dan sekarang dia sedang dalam proses pemulihan. Stella tidak mengatakan apapun. Dia diam dan tidak memberikan respon. Terlalu sibuk menatap ibu dari kejauhan dengan derayan air mata yang sederas air hujan. Dia tidak menyangka jika ternyata Saka menepati janjinya. Bahkan kini ibu berada di dalam rumah sakit terbaik. Rumah sakit yang pernah menolaknya karena tidak memiliki biaya. Setelah menyeka air matanya, ternyata benar semua hal di dunia ini membutuhkan uang, dan sekarang dia mengalaminya. Tuan, terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus membalas kebaikan Anda dengan seperti apa. Terima kasih. Tidak ada respon yang diberikan oleh Saka. Dia hanya diam dan terus memperhatikan Stella, yang kini sudah kembali memandangi ibunya. Apa sebegitu besar rasa sayang Stella untuk ibunya, sampai dia sendiri rela mengorbankan hidup, harga diri, dan masa depannya? Kapan saya bisa menemui ibu, Tuan? Tanya Stella yang sudah tidak sabar untuk memeluk ibu. Dia sangat merindukan senyumnya yang cerah. Nanti dokter akan menemuimu. Saka berbalik, bersiap untuk pergi dari sana. Ikut saya, ucap pria itu, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Stella menoleh ke belakang dan mendapati pria itu meninggalkannya lebih dulu. Sebenarnya rasa rindu itu belum terpuaskan, tapi Saka sudah memintanya untuk pergi. Stella mengusap air mata dengan cepat, menyisakan mata sembabnya, lalu pergi menyusul Saka. Jadi pria itu membawanya kemari hanya untuk menunjukkan jika ibu sudah dioperasi. Kenapa sikap pria itu begitu manis? Tindakannya selalu di luar perkiraan Stella. Jangan sampai saja dia jatuh cinta pada pria itu. Sarunyam urusannya nanti. Setelah dari rumah sakit, Stella tidak tahu kemana mereka akan pergi lagi. Bahkan sampai sekarang, Saka masih tidak mengeluarkan suaranya. Benar kan? Pria ini memiliki banyak kepribadian, karena dia benar-benar sulit untuk dimengerti. Tidak ada yang bisa mendebak isi kepala dan hatinya. Tiba-tiba mobil itu berhenti di sebuah restoran. Dia memarkirkan mobilnya dengan baik, lalu menoleh ke samping. Saya pesankan makan dulu, setelah itu pulang. Stella terdiam di tempat, dia menatap pria itu dengan seksama. Benar kan, tidak satupun tindakannya yang bisa ditebak. Iya Tuan, tapi bolehkah sebelum pulang saya mampir ke rumah sebentar? Tanya Stella dengan hati-hati, berharap pria itu tidak marah padanya. Untuk ada berapa barang yang harus saya ambil? Saka tidak mengatakan jawaban apapun. Dia turun dari mobil lalu menutup pintu dengan cepat. Astaga, tampaknya pria itu memang tidak pernah mau menjawab pertanyaan orang lain. Lalu jawabannya apa? Iya atau tidak? Kalau tidak ada kepastian seperti ini, Stella sendiri yang kebingungan. Tidak tahu harus berbuat apa dengan semua sikap pria itu, dan sekarang dia harus menunggu pria itu memesan makanan dalam waktu yang cukup lama, membiarkan Stella sendirian di dalam mobil. Kenapa Saka tidak mengajaknya ke dalam ya? Pikir Stella dalam hati. Tentu saja dia akan malu jika membawamu ke dalam, bodoh. Umpatnya di dalam hati, seolah meminta logikanya untuk berpikir dengan rasional. Akan terkesan sangat lucu ketika seorang pria yang menyandang status seorang CEO dan putra dari pengusaha terkenal membawa seorang wanita miskin bersamanya. Apalagi penampilan Stella yang benar-benar tidak setara dengan pria itu. Ya, seharusnya dia memang harus sadar diri, bukan?